Halo sobat-sobat fisika asik, ketemu lagi sama Pak Andi. Kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 12, yaitu tentang medan magnetik. Ya, medan magnetik ini bab yang ketiga di kelas 12. Jadi bab pertama itu arus searah, listrik statis, kemudian medan magnet. Oke, jangan lupa channel YouTube ini dalam fisika asik, yaitu Andi Muknadi. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan dipelajari dengan baik. Ya, jadi sudah banyak yang terbantu dengan channel YouTube Bapak ini. Dan semua materi diambilkan dari buku yang Bapak karang sendiri, jadi 101 penuntun fisika. Seperti biasa, buku ini bisa dimiliki. Caranya gampang, ya. Langsung saja ditransfer ke nomor WA Bapak tanpa COD-COD-an ya. Langsung saja ditransfer, langsung bukunya dikirim, tidak ada masalah, langsung dikirim saja gitu. Pokoknya sudah dikirim, bukti transfernya langsung dikirim ke alamat. Oke, sekarang kita bahas. Jadi medan magnetik itu dalam fisika itu lambangnya B. Jadi itulah magnet ya, lambangnya B ini dia, medan magnet atau kekuatan magnet gitu ya. Jadi kenapa muncul magnet itu? Jadi mungkin begini, dari percobaan biasa saja, mungkin bisa dilihat channel YouTube Bapak tentang medan magnet ya, yang percobaan fisika. Jadi mungkin begini, sederhana saja, ini ada paku, lalu dililit agak 200 lilitan, nanti dipasang baterai di sini. Nanti kita letakkan peniti, dia akan tertarik. Jadi kalau pasang baterai berarti kita memberikan arus, nanti muncul magnet. Nah gitu. Jadi kuat arus, muncul magnet B gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga banyak ya. Seperti di pelabuhan itu kren yang membawa kontainer itu alatnya itu dengan menggunakan prinsip magnet. Jadi dikasih listrik, muncul magnet, maka dia diangkat. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang penting sekali diingat apa? Kalau ada I, ada arus, ada magnet. Itu yang penting diingat kata-kata itu. Jadi kita ada arus, ada magnet. Ya, itu kata-kata itu yang penting sekali kita pelajari pada bab ini. Nah, itu makanya judul pertama kita bahas medan magnetik pada kawat berarus listrik. Bagaimana kita menghitung medan magnet pada kawat berarus listrik? Itu kita menghitungnya itu berdasarkan bentuk kawat. Bentuk kawat yang kita pelajari itu ada 4. Ada kawat lurus, ada kawat melingkar, ada toroida, ada solenoida. Jadi dia dibagi pembahasan kita itu berdasarkan bentuk kawat. Nah, jadi materi ini akan kita bahas satu persatu. Jadi kalau untuk kawat lurus nanti itu magnetnya itu bisa kita hitung dengan min0 I per 2 PA. B itulah magnet, I itulah kuat arus, 2 PA, A itulah jarak. Jadi artinya setiap ada I ada B, makin besar I nya makin besar B nya. Kenapa? Karena dia berbanding lurus. B itulah magnetnya, I kuat arus, A adalah jarak yang kita lihat. Kalau kawat melingkar, B N min0 I per 2A. Ini harus dihafal ya. Jadi ini skill ya, skill. Nah ini skill, ini juga skill, harus kita hafal. Nah ini untuk kawat melingkar. Dimana min0 itu namanya konstanta kelistrikan, itu konstanta kemagnetan itu 4pi 10 pangkat min 7. Ya 4pi 10 pangkat itu kita beri nama min0. Kemudian toroida itu N min0 I per 2 PA. Jadi rumusnya hampir mirip ya. Ini kawat lurus, nggak ada N-nya. Kalau ada N-nya jumlah lilitannya, nanti dia menjadi toroida. Oke. Yang berikut adalah solenoida. Solenoida ya. Jadi solenoida itu kawat seperti kumparan. Ya, mungkin di lab bisa kita lihat ya. Kemudian kalau kita jadikan dia seperti ini. Nah, ini namanya toroida. Ya, seperti kumparan pada dinamo itu kebanyakan bentuknya toroida. Kemudian kalau dia kita kembangkan itu namanya solenoida. Kemudian untuk solenoida itu ada di pusat,
B N minor I per L. Kalau di ujung N minor I per 2L. Nah, kalau di ujung itu bisa kita hitung magnetnya N minor I per 2L. Di sini ada 2 ya, akibatnya B ujung, medan magnet ujung, sama dengan setengah medan magnet di pusat. Jadi BU setengah BP, BP sama dengan 2 kali BU, P pusat, U ujung. Nah itu kira-kira. Jadi ulang lagi, kita menghitung medan magnet itu berdasarkan 4 kawat lurus, melingkar, toroida, solenoida. Itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua, itu pada kawat itu muncul gaya magnet. Nah, gaya magnet itu bisa kita hitung dengan BIL. Seharusnya di sini ada sin tetanya ya, sin teta. Jadi kalau dia maksimum kan sinnya 90 derajat. Jadi kalau itu nilainya 1. Jadi kalau itu nih dianggap dia maksimum dia. Jadi ini adalah vektor. Jadi rumus asli itu begini. F sama dengan B silang I L sin theta. Artinya apa? Theta itu sudut yang dibentuk antara B dengan I. Kalau B dengan I-nya tegak lurus, berarti dia nilainya maksimum. Jadi kalau tidak ada sudutnya diketahui, berarti dianggap gaya magnetnya itu maksimum. Baik itu BIL maupun QVB. B itu adalah magnet, arus panjang kawat. Bisa juga nanti gaya magnet itu atau gaya Lorentz itu dengan muatan, kecepatan, dan kekuatan magnetnya. Nah, bagaimana prinsip gaya magnet ini? Itu ada di video Bapak sebelumnya tentang bagaimana muncul gaya magnet dengan kaidah tangan kanan. Oke, jadi permasalahan kedua gaya magnet ya. Kemudian ini adalah vektor. Vektor itu artinya begini. Kalau kita menghitung medan magnet ini, itu arahnya sangat berperan. Bagaimana menentukan arahnya? Itu kita pakai kaidah tangan kanan. Jadi kalau seandainya arusnya ke atas, arahkan ibu jari kita searah arus. Maka lipatan jari kita ini adalah arah medan magnetnya. Ini arus, ini B. Jadi ini B, ini putaran begini. Jadi kalau ini adalah kawat, arusnya ke atas, kita megangnya begini, arahkan ibu jari searah arus. Maka lipatan jari kita adalah medan magnet. Jadi medan magnetnya begini. Jadi kalau kita lihat putarannya di sebelah kanan kawat itu masuk. Masuk itu tandanya silang. Di sebelah kiri kita tuh dia keluar. Keluar tuh namanya titik. Jadi masuk keluar. Jadi itu putaran. Jadi kita biasanya melihat kanan dan kiri. Kalau di belakangnya kan begini serong. Tapi kita tidak melihat secara serong. Kita melihatnya tuh kiri kanan kalau kawatnya ke atas. Berarti ini masuk, keluar, titik, silang. Bagaimana kalau kawatnya begini? Mana nih yang titik? Mana yang silang nih? Ini arus kan? Ini gini. Jadi yang di atasnya itu adalah menuju kita atau keluar. Berarti nanti ini adalah titik. Di atasnya titik. Ini titik. Kemudian di bawahnya gini masuk ya. Masuk. Berarti di bawahnya silang. Ini silang. Jadi di atas titik. Jadi putarannya itu begini. Ini adalah keluar, di sini masuk. Berarti ini silang, ini titik. Jadi titik keluar, silang masuk itu diingat ya, titik. Cara mengingat gini, titik, huruf terakhirnya K, berarti keluar gitu saja ya. Jadi kalau titik keluar, silang masuk. Jangan lupa begitu. Jadi begitu cara menentukan arah daripada medan magnetnya. Jadi ini titik keluar, silang masuk. Bagaimana menentukan gaya magnet atau gaya Lorentz? Kita bentangkan tangan kita. Ini adalah I, ini adalah B, maka F-nya keluar dari tangan kita. Ini I, ini B, F keluar dari tangan kita ya. Kalau nanti Q, V, B, ini dia. Ini adalah B, ini adalah V. F keluar dari tangan kita kalau muatan yang kita lihat itu positif. Dia masuk ke tangan kita kalau muatannya negatif. Jadi begini. Ini adalah B, ini V. Kalau dia masuk begini, berarti muatan yang kita lihat itu negatif. Kalau nanti dia keluar, berarti muatannya itu positif. Itu kalau untuk QVB. Kalau untuk BIL, ini B, ini IF keluar dari tangan kita. Itulah kira-kira materi yang penting diingat pada medan magnetik nanti. Video ini diikuti ya. Jadi video ini diikuti, mungkin video ini banyak, nanti mungkin ada 8 video ya.
akan kita bahas tuntas tentang soalnya. Ini khusus materi saja. Jadi materi yang esensial, yang penting pada materi ini adalah bagaimana kita menghitung medan magnet kalau ada kawat lurus arus, kemudian di kawat lurus, kawat melingkar, toroida, dan solenoida. B-nya bagaimana kita menghitung gaya magnet, itu BIL dan QVB. Oke, ini saja dulu materinya. Untuk soal-soal lihat pada video berikutnya. Bagaimana cara pembahasan soalnya, ikuti ini sampai tuntas Bapak bahas. Oke ya, jangan lupa men-subscribe video ini. Oke, fisika itu asik.